Manusia tidak selamanya bisa berbuat baik. Terkadang memang dari dasar manusia bahwa manusia itu merupakan makhluk yang jahat, dalam artian masih mempunyai rasa kebencian, masih mempunyai rasa iri, masih mempunyai rasa kebanggaan yang berlebihan. Manusia juga masih membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, bahkan gender. Mereka masih mendiskriminasi perbedaan-perbedaan. Mereka menolak sesuatu yang berbeda dari mereka. Salah satu kasus terparah dari perbedaan ini ada dalam cerita genosida Rwanda. Bukan cerita, tapi lebih ke tragedi genosida Rwanda yang didepiksikan dalam film Hotel Rwanda tahun 2004. Perkenalkan, nama saya atau gua. Nama saya adalah Razan Khoril Fadli, panggil aja Ori biar lebih gampang. NPM 17 02 10 19 0054. Pada di video ini saya akan mencoba menjelaskan dan mengulas film tersebut dan mengkaitkannya kepada materi-materi tata kelola global dan organisasi internasional. Tapi sebelum saya bisa mengulas film ini, kita harus tahu dulu film ini tentang apa sih? Kenapa ada hotel? Terus hotel ini kontribusinya apa di Rwanda? Hotel Rwanda mengisahkan seorang manajer hotel bernama Paul Rusasageti. Maaf kalau misalnya saya nggak bisa ngejek karena emang gak ribet. Manajer hotel yang dia ikut serta berperan dalam genosida Rwanda. Kenapa? Begini ceritanya. Dahulu kala di Rwanda terdapat dua suku, Hutu dan Tutsi. Ketika masih zaman penjajahan, Tutsi menguasai bangsa Hutu sebagai aristokrat. Tapi ketika bangsa Hutu berhasil menggulingkan Tutsi, Hutu pun berkuasa dan Rwanda pun menjadi negara yang merdeka. Tutsi yang tersisa ini melarikan diri ke negara lain dan membangun sebuah pemberontakan untuk melawan orang-orang Hutu. Oke, ada dua suku kan? Ada Hutu, ada Tutsi. Hutu berkuasa, Tutsi berhasil digulingkan. Nah, memasuki tahun 90-an, pemberontakan Tutsi ini mulai masuk ke Rwanda dan mulai mengancam militer-militernya orang-orang Rwanda yang memang mayoritas itu orang-orang Hutu kan. Sehingga akhirnya terjadi peperangan bla 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 sampai akhirnya tahun 1994 ditandatanganilah perjanjian damai antara kedua belah pihak oleh Presiden Rwanda. Nah, tapi setelah ditandatanganinya perjanjian damai antara kedua belah pihak ini, Presiden Habyarimana, Presiden Rwanda saat itu, beberapa minggu kemudian pesawatnya jatuh, ditembak jatuh, tidak diketahui oleh siapa. Orang Hutu bilang bahwa orang Tutsi yang menembaknya, sementara orang Tutsi bilang orang Hutu cuma nyalahin doang. Tapi pemicu inilah yang menjadi dimulainya sebuah genosida yang dimulai oleh Interhamwe. Apa itu Interhamwe? Interhamwe itu semacam orang-orang ekstremis, orang-orang Hutu yang emang punya kebencian ke orang-orang Tutsi. Jadi setelah pesawat ini jatuh, orang-orang Hutu itu mulai melakukan pembunuhan massal. Anak kecil, perempuan, orang dewasa, tidak menjadi pengecualian. Semuanya ikut campur. Pokoknya kalau kamu Tutsi, kamu mati. Nah, akhirnya orang Hutu ini mulai membunuh-bunuh orang Tutsi. Orang Tutsi takut dong, lari kan. Nah, mereka tuh lari ke, salah satunya adalah ke Paul sang manajer. Nah, akhirnya di hotel Miles Colanes kalau nggak salah ya, si Paul ini mulai melindungi orang-orang refugee dari Hutu maupun Tutsi. Paul minta tolong dong ke PBB kan, cuma PBB sebagai sebuah organisasi internasional tidak bisa ikut campur karena menganggap bahwa masalah ini adalah masalah domestik yang ya ini tuh masalah Rwanda gitu. PBB nggak boleh ikut campur karena ya Rwanda punya kedaulatan sendiri, tidak berhak. Cerita mereka selamat dari mereka berhasil menyeberang ke daerahnya yang Tutsi tadi yang aman gitu. Jadi Rwanda tuh ya udahlah berantem aja.
Dalam menyelesaikan konflik ini dikisahkan bahwa jenderal tersebut pun akhirnya ditangkap, dan Tutsi yang pemberontakan tadi itu berhasil menggulingkan orang-orang Hutu. Orang Hutu pun akhirnya sekarang juga presidennya orang Tutsi gitu. Jadi ya nggak bisa dibilang good ending karena tetap jutaan orang mati. Ratusan ribuan orang mati dalam waktu yang cukup cepat karena alasan apa? Perbedaan suku. Nah, organisasi internasional apa sih yang ada di film ini? Tadi kan udah saya jelaskan bahwa di film ini itu ada PBB kan. Tapi PBB sendiri kok kayaknya peranan dikit banget gitu kan. Padahal mereka sebagai persekutuan bangsa-bangsa kan. Harusnya kan sumber daya banyak. Tapi kenapa kita nggak ngebantuin sesuatu yang begitu? Gak apa-apa. Ketika mereka ngebantuin sesuatu yang begitu kejam, kok mereka nggak ikut campur gitu kan? Sebenarnya ada beberapa penjelasannya sih, karena di situ juga dijelasin kan bahwa kata kolonel itu PBB itu adalah peacekeeper bukan peacemaker. Mereka tuh sebenarnya tidak berhak untuk ikut campur konflik negara orang. Ketika melihat kasus genosida Rwanda, PBB itu menilai bahwa kasus ini tuh ini tuh kasus domestik gitu. Kita sebagai PBB itu hanya berperan sebagai mitigasi penengah doang antara Hutu sama Tutsi kan. Tapi membahas genosida sendiri yang terjadi dalam dalam genosida Rwanda. Nah, genosida sendiri sudah ada definisinya di UN Convention on the Prevention of the Crime of Genocide tahun 1948. Dalam pasal 2 dijelaskan bagaimana apa itu genosida kan, penghapusan di kelompok tertentu gitu kan. Namun genosida sendiri itu juga diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal gitu. Kayak misalnya genosidanya caranya gimana, apakah serangan fisik, apakah penghapusan budaya gitu kan. Nah, itu siapa gitu kan, kelompok-kelompok apa, apakah semuanya, apa kelompok tertentu gitu kan. Terus karena apa alasannya, apa karena kebencian atau karena kepentingan gitu. Jadi sebenarnya genosida juga tuh didefinisikan karena mempunyai beberapa genosida macam-macam lah, nggak selalu tidak selalu caranya dengan membunuh orang gitu. Namun terdapat beberapa celah-celah yang convention ini bisa dibilang tidak berhasil menjelaskan gitu kan. Kayak contoh di pasal 8 kalau tidak salah ada pasal mengenai bahwa negara may berarti kan tidak harus gitu, boleh saja gitu kan. Itu juga mungkin tergantung keinginan negara tersebut kan. Kalau misalnya kayak di kasus ini negara itu dipegang oleh orang-orang yang melakukan genosida gimana, kan susah juga kan. Jadi sebenarnya kasus genosida sendiri merupakan term, istilah yang merepotkan gitu, karena di film juga dikasih tauin kan kayak apakah ini genosida itu sebagai term itu bla 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 gitu. Jadi kita tuh kelamaan nentuin arti genosida sementara orang-orang tuh mati. Itu sebenarnya yang membuat masalah itu. Karena sebenarnya jelas bahwa ini si kameramen juga jelas kan kayak ini pembunuhan terhadap orang-orang tidak bersalah, orang-orang yang emang tidak ikut perang tersebut. Tapi kita harus sibuk apakah ini genosida atau bukan gitu kan, konyol menurut saya pribadi. Nah, mungkin itu saja sih mengenai film ini. Satu hal lagi yang mungkin saya tambahkan adalah peran si Paul ini. Meskipun dalam film ini Paul hanyalah seorang manajer hotel, namun di film ini dia tuh berperan layaknya seorang diplomat. Kenapa? Karena satu, dia bernegosiasi dengan jenderalnya untuk membantu. Dua, dia menjadi jembatan penghubung yang mengkontak-kontak kayak orang Belgia. Terus dia nyuruh orang-orangnya untuk tolong dong kontak kerabat atau kenalan orang-orang besar gitu kan di negara lain. Jadi sebenarnya cukup unik sih ketika seorang manajer hotel harus berperan sebagai seorang diplomat gitu.